Jika kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, jika kita minta semuanya untuk turun. Budi itu datang ke rumahnya Peggy dan menanyakan kepada ibunya Peggy, kan? Manggilnya Mbak. Mbak, ada fotonya Peggy tidak? Pada hari ini kita melaporkan dengan pasal obstruction of justice, keterangan palsu. Bapak Jenderal Kapolri Listio Sigit, ya masyarakat udah pada tahu kalau ternyata memang benar dan 1000% benar. Jadi saran saya agar Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, LPSK dan semua lembaga terkait agar 7 terpidana ini. Semakin panas, Wakapolri sudah beri titah untuk bebaskan Peggy Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada berita terbaru ya tentang akhirnya kasus Vina ini ditanggapi oleh Kapolri ya, langsung Sulistyo Sigit ya, yang akan menerjunkan tuh ya para personilnya untuk mengkaji kembali tuh kasus Vina ya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Saya kira rekan-rekan melihat bahwa terkait dengan kasus Vina ini kan menjadi perhatian publik. Ya. Kami sudah pesan kepada Polda Jawa Barat dan juga menurunkan tim asistensi dari Propam, dari Irwasum, dari Baris Krim Polri, karena memang peristiwanya yang terjadi 2016. Jika kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, jika kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi, walaupun saat ini sebenarnya kasus tersebut sudah ada di pengadilan ya, sudah ada putusan inkrah kasasi, namun demikian kami minta untuk didalami. Tentunya ini ada proses yang sedang dilaksanakan oleh Polda Jawa Barat terkait penanganan Peggy, ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup, dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik. Berikan rasa keadilan. Ya, berikan rasa keadilan ya untuk masyarakat ya. Tapi ini juga ada yang menarik sebetulnya tentang pengacara Peggy yang kemarin kan sempat heboh tuh foto yang ditunjukkan oleh salah satu Kadif Humas ya. Jadi gimana sih kronologi foto itu kok bisa nyampe? Ini dia video dari pengacaranya Peggy ya. Ini Bapak Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho tiba-tiba menunjukkan foto ini saat acara di salah satu stasiun TV swasta ya, di Kompas, menunjukkan foto Peggy Setiawan. Kalau tidak kami jelaskan, maka masyarakat bisa saja persepsinya ya, persepsi publik bisa saja, oh Peggy Setiawan ini banyak perempuannya, ada perempuannya kan? Karena beliau juga tidak menjelaskan ini foto bagaimana kan, hanya menjelaskan bahwa foto inilah yang memang dicari kan gitu, Peggy Setiawan. Kami jelaskan ya foto ini. Foto ini yang ada pada Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho ini ya, ini foto diambil ya, oleh polisi pada tahun 2016. Jadi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016, kasus Vina Eki kan. 3 hari kemudian ada polisi yang mendatangi rumahnya Peggy Setiawan, ibunya Peggy, mengambil motor 2 unit ya, Suzuki Smash dan Jupiter, yang sampai sekarang Jupiternya belum dikembalikan. Kurang lebih 1 minggu ya, ada anggota polisi, ini menurut keterangan ibunya Peggy ya, ada anggota polisi yang orang situ juga ya, namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya Peggy dan menanyakan kepada ibunya Peggy kan, manggilnya Mbak. Mbak, ada fotonya Peggy tidak? Kata ibunya, ada juga itu di album, di albumnya ibunya Peggy, album keluarga ya. Nah, kemudian difoto
oleh Pak Budi tersebut, oleh anggota polisi tersebut, dipoto. Setelah itu Pak Budi tadi, polisi tadi menanyakan juga KTP Peggy Setiawan dan kartu keluarga Peggy Setiawan. KTP tidak ada, kata ibunya Peggy. Kalau kartu keluarga ada. Dikasihlah kartu keluarga itu, ya, dengan alamat Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun. Akhirnya dia, Pak polisi itu mengambil foto ini, ya, kemudian membawa fotokopi kartu keluarga. Foto ini, ya, ini foto waktu hajatan pernikahan adiknya ibunya Peggy atau bibinya Peggy Setiawan. Yang menikah adalah namanya bibinya Peggy, namanya Ibu Ria yang menikah tahun 2013 bulan Oktober. Sebelah sini, ya, ini bibinya Peggy juga, namanya Melinda. Sebelah sini yang kecil, ini sepupunya Peggy, adiknya Ibnu, namanya Wati. Ya, memang ini Peggy Setiawan, jadi bisa kami jelaskan. Kalian harus tahu nih, babak baru kasus Vina Cirebon 2016, bisa-bisanya foto Peggy hadiri pernikahan bibinya jadi alat bukti. Kok bisa? Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini perwakilan dari pihak kepolisian di televisi menjelaskan bahwasanya foto Peggy Setiawan saat menghadiri pernikahan itu menjadi salah satu alat bukti bahwasanya Peggy merupakan terduga pelaku kasus Vina Cirebon 2016. Namun kemudian banyak sekali muncul sanggahan baik dari netizen maupun dari kuasa hukum Peggy Setiawan, termasuk Pak Tony yang mengatakan bahwasanya foto tersebut merupakan pada saat Peggy Setiawan menghadiri pernikahan bibinya pada tahun 2015. Tapi yang pasti bukti-bukti Peggy Setiawan yang menunjukkan bahwasanya dia ada di Bandung pada saat kejadian katanya sudah banyak guys, termasuk yang juga sudah dibawa oleh Pak Tony, yaitu sahabatnya Peggy Setiawan bernama Dede Kurniawan yang mengaku chattingan dengan Peggy Setiawan di malam kejadian Vina, dimana katanya Peggy Setiawan memang ada di Bandung pada saat itu. Bahkan tidak sampai situ guys, katanya penjelasan dari Saka Tatal ini diduga berbohong. Nah kemudian muncul nih pertanyaan dari netizen, terus foto-foto para pelaku yang matanya sampai betem itu diapain? Tapi gimana menurut kalian? Ya, jadi pertanyaan juga bagi masyarakat ya. Jadi begitulah sebetulnya kejadiannya memang seperti itu ya. Jadi mungkin kalau ada yang menambahkan komen silakan kita diskusi di kolom komentar ya. Ini semakin seru kasusnya ya. Ada juga ini pengacara baru ya, independen tuh katanya akan membela juga tuh si Peggy. Mudahan ini Peggy dibebaskan lah ya, karena kasihan tuh ya. Ini keadilan untuk Peggy lah sekarang jilidnya ya. Jadi gimana sebetulnya pengacara itu? Yuk kita kenalan lebih jauh tentang dengan pengacara ini ya. Untuk Bapak Jenderal Kapolri Listio Sigit, ya masyarakat udah pada tahu kalau ternyata memang benar dan 1000% benar. Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan punya negara katanya, punya oligarki, punya Tommy Winata. Polisi itu bukan pengayom masyarakat, tapi pelindung mafia di NKRI, pelindung koruptor di NKRI. Banyak ya kalian berani menolak pleidoy saya segala macam yang lagi marak segala macam untuk pengalihan isu carut marut di negeri ini mereka ciptakan. Intinya narkoba Cirebon, kasus Vina, intinya narkoba masuk dari pelabuhan Cirebon. Memang ada korban pembunuhan Egy dan Vina, itu pembunuhan dan sengaja dibunuh, pengalihan isu Cirebon, kapal sabu-sabu segala macam narkoba satu kapal. Hotman 911, kuasa hukum keluarga Vina. Ya, Bang Hotman ini. Kami mendengar bahwa berkas perkara Peggy akan dilimpahkan oleh penyidik dalam waktu dekat ke pihak kejaksaan. Ya. Saran Hotman, tunda dulu. Kenapa? Karena isi BAP dari para saksi dalam kasus yang sekarang Peggy sebagai tersangka sangat diragukan kebenarannya dan saling bertentangan satu sama lain, juga saling bertentangan dengan BAP tahun 2016. Jadi saran saya agar Bapak Menko Polhukam, Bapak Kapolri, LPSK dan semua lembaga terkait agar 7 terpidana ini ditenangkan dulu, dikasih dulu kepercayaan, dibikin benar-benar yakin diri. Mereka ini kan hanya buruh bangunan,
dikasih yakin diri agar mereka membuat BAP yang sebenar-benarnya. Ya, jadi sekali lagi tunda dulu pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, BAP ulang 7 terpidana ini. Setelah mereka dikasih rasa kepercayaan diri, mereka merasa dilindungi sehingga mereka akan jujur apa adanya. Karena BAP yang sekarang ini total bertentangan dengan BAP, bahkan bertentangan dengan putusan pengadilan yang sudah inkrah. Di mana kepastian hukum kalau begini? Ya, nanti akan ada 2 jenis putusan pengadilan yang saling berbeda. Sekali lagi, tunda pelimpahan perkara kejaksaan, BAP ulang 7 terpidana. Hotman, kuasa hukum keluarga Pina. Semakin panas, Wakapolri sudah beri titah untuk bebaskan Peggy Setiawan dan semua narapidana kasus Vina Cirebon karena salah tangkap. Kapolda Jabar ketakutan tak berani muncul. Kamu wajib tahu Wakapolri sudah memberi titah untuk membebaskan Peggy Setiawan dan semua narapidana kasus kejam Vina Cirebon karena semuanya adalah korban salah tangkap. Beliau bahkan mengatakan dalam sebuah kasus harus menunjukkan bukti yang terang seterang cahaya. Namun pada dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Nah, itu menarik ya. Kalau ada angin-angin segar seperti ini menarik nih ya. Mudah-mudahan sih ya, yang tidak bersalah itu memang dinyatakan tidak bersalah tuh ya, karena kita lihat juga alat bukti yang dipakai ini kok jauh sekali gitu kan. Tapi intinya kita sebagai masyarakat ingin menunggu keadilan yang sebenarnya, karena penegak hukum itu adalah berdiri di atas keadilan gitu ya. Tapi semoga itu tercipta ya. Jadi segitu saja semeton videonya ya. Pesan saya, jangan cepat termakan hoak ya, jaga persatuan dan kesatuan kita dan selalu berlaku baik ya. Jangan sampai nakal tuh ya, nanti bahaya tuh ya. Segitu video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.